Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan ketemu lagi dalam mata kuliah arsitektur barat. Ya, yang akan kita bahas adalah arsitektur barat di Indonesia season yang kedua atau yang terakhir ya. Mungkin ini materi yang terakhir akan saya sampaikan. Ya. Akan kita bahas bagaimana perkembangan arsitektur barat setelah pasca kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia merdeka itu sekitar 1949, 45, 46 itu masih revolusi, masih sering terjadi itu ya, masih menggunakan fasilitas yang ada. Nah, arsitektur muncul itu setelah 49, lebih kurang seperti itu. Ya, jadi gimana perkembangan arsitektur? Ya, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana perkembangan awal arsitektur barat, yaitu diawali dengan arsitektur kolonial. Di mana arsitektur kolonial diawali dengan neoklasik ya, 1600 ya, dengan arsitektur bentengnya. Baru berkembang terus akibat pengaruh modern juga berkembang, perkembangan arsitektur di barat juga, di mana arsitektur modern juga berkembang di sana. Orang Belanda semakin dekat di Indonesia, hampir 200-300 tahun kemudian, maka pengaruh barat mulai adaptif dengan kondisi alam di Indonesia. Nah, itu yang terjadi kolonial pada akhirnya. Yang contohnya banyak sekali peninggalan heritage yang ada di Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia. Nah, heritage yang ada di Kota Malang ini periode 19 yang ada ya sudah akhir. Jadi heritage-nya tidak sekuat kalau di Jakarta, Semarang, Bandung gitu ya. Bandung, Jakarta, Semarang itu kuat sekali heritage 1800-an, 1700-an. Lalu di kita di Malang itu 1019. Artinya 19 tahun 1900 berapa? Artinya pola pengaruh modernnya sudah kuat. Yang tidak begitu kurang begitu kuat heritage-nya. Nah, baik, kita lihat gimana setelah pasca kemerdekaan yang ada bagaimana. Oke, kita lihat masa kemerdekaan ya, kita merdeka 1945, masih ada revolusi sana sini ya. Maka ini ya, kepergian para arsitektur Belanda. Jadi tentu setelah merdeka, arsitek Belanda secara perlahan menuntut pergi ya. Kepergian para arsitek secara perlahan pergi ya, menuntut para arsitek Indonesia dan para tukang ahli bangunan. Jadi dulu belum ada arsitek, masih tukang bangunan, ahli bangunan yang menyebar di kota-kota kolonial Indonesia untuk lebih berperan dalam perkembangan arsitektur di Indonesia selanjutnya. Jadi dituntut ya, arsitektur atau tukang bangunan setelah merdeka. Belanda, arsitektur yang asli Belanda pergi, lah arsitektur lokal dituntut oleh pemerintah dalam hal ini. Presiden Soekarno memberi tantangan di sini. Pada umumnya adalah orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan konstruksi pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Yang pada umumnya orang-orang Indonesia tersebut pernah kerja di bidang arsitektur, ya, bantu sebagai drafter, sebagai gitu dan sebagainya, sebagai ahli bangunan, nah, tukang ahli bangunan. Ya, semangat nasionalisme yang kuat sedang tumbuh di setiap hati rakyat Indonesia, termasuk para ahli bangunan. Nah, ada dengan landasan nasionalisme yang kuat timbul usaha. Nah, ini saya bold ya, untuk tidak membuat yang telah dibuat Belanda. Lah ini. Jadi anti desain Belanda, dia berusaha berontak dari arsitektur yang telah ada. Karena arsitektur barat yang telah ada tentu desainnya orang-orang Belanda. Nah, setelah kemerdekaan ya, ahli bangunan, tukang arsitek awal Indonesia
berusaha berontak, saya harus berbeda dengan yang telah ada. Karena semangat nasionalisme, kita harus membuat ciri khas yang nasional, yang Indonesia itu seperti apa. Ya, tidak, semangatnya ingin menampilkan bentuk yang berbeda yang dari yang telah ada. Nah, itu semangatnya. Ya, untuk tidak membuat apa yang telah dibuat oleh Belanda. Nah, itu ya, anti Belanda. Arsitekturnya gimana? Nah, maka dari situ muncullah yang disebut dengan arsitektur Cengki, yaitu arsitektur yang mampu menghadirkan sebuah gaya arsitektur baru yang unik dan yang berbeda dengan arsitektur kolonial Belanda sebelumnya, yaitu arsitektur Cengki. Nah, ini dikenal awal kemerdekaan kita muncullah arsitektur Cengki. Nah, seperti apa arsitektur Cengki itu? Nah, nanti akan kita lihat. Oke, jadi semangatnya adalah ingin berontak dari arsitektur yang telah ada, semangatnya itu. Ya, karena apa? Karena rasa nasionalismenya bangsa kita. Loh, kenapa kok nggak bikin joglo dan awal enggak? Itu masih tidak ada pangan arsitek. Ya, kata arsitek itu adalah yang berasal dari Barat. Ya, jadi semangatnya masih kalau arsitektur ya membangun ya, seperti yang ada di Barat. Nah, desainnya gimana? Nah, itu yang dikenal dengan arsitektur Cengki. Oke, kita lihat seperti apa selanjutnya. Arsitektur Cengki, gimana perkembangannya? Oke, menurut Budi Sukada, istilah Cengki mungkin berasal dari kata Yengki, yaitu arsitektur Yengki yang populer di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Ya, memang di awal itu di sana bangunnya. Ya. Cengki berawal kata Yengki. Penamaan Jengki juga dihubungkan dengan model busana celana Jengki atau bahkan sepeda Jengki ponik, ya, keluaran RRC yang marak pada saat yang bersamaan. Nah, jadi sepeda Jengki, ya, mungkin itu istilah itu dipakai mungkin dari situ. Kata Jengki itu ya, ini bahas kata Jengkinya. Pola penyebaran yang menjadi ciri arsitektur Jengki yaitu berhubungan erat dengan pola penyebaran para arsitek Belanda yang tersisa dan arsitek Indonesia yang masih dapat dihitung jumlahnya. Bahkan para ahli bangunan yang sebelumnya menjadi asisten para arsitek Belanda. Jadi penyebaran Jengki pun disesuaikan dengan bagaimana pola penyebaran arsitek Belanda yang tersisa atau orang bangunan yang ada. Jadi yang banyak tentu di Jakarta, Bandung, ya di Surabaya, ya Malang ada, Malang banyak juga di Malang. Jadi tukang-tukang bangunan yang ada mulai menampilkan, menghadirkan bentuk-bentuk arsitektur Jengki. Itu. Oke. Nah, semangat dari kemerdekaan bangsa dan negara memicu timbulnya semangat pembebasan diri dari segala hal yang berbau kolonisme. Tadi yang mendorong itu tadi ya sudah kita sampaikan. Semangat dari kemerdekaan bangsa dan negara juga memicu timbulnya keinginan yang kuat untuk menampilkan jati diri bangsa yang merdeka. Nah, ini. Jadi sudah saya sampaikan juga di awal perkuliahan kita bahwa pola kehidupan masyarakat, ya politik, religi, politik, kekuasaan mempengaruhi arsitekturnya. Ini salah satunya. Ya, kemerdekaan, maka muncullah arsitektur Jengki di Indonesia. Oke, arsitektur Jengki. Kehadiran yang merupakan jawaban langsung terhadap tantangan yang diberikan kehadiran arsitektur berbeda bila dibandingkan arsitektur masa sebelumnya. Bentuknya beda. Oke, kita lanjutkan. Semangat nasionalisme yang kuat sedang tumbuh di setiap hati rakyat Indonesia, termasuk para ahli bangunan. Dengan landasan nasionalisme yang kuat, timbullah usaha untuk tidak membuat apa yang telah dibuat Belanda, seperti langgam arsitektur kolonial banyak didominasi oleh bidang vertikal dan horizontal, ya bentuknya bidang dan arsitektur Jengki justru berlawanan, yaitu dengan bermain dengan garis-garis miring, lengkung, dan lingkaran. Ini ulahnya berbeda. Nanti
Nanti kita lihat seperti apa. Pada bagian perut atap juga sengaja menghilangkan yang berbau Belanda dengan menghadirkan atap pelana yang memiliki perbedaan tinggi atap dengan miring atap yang berbentuk tidak kurang dari 35 derajat. Nanti dimencengkan, digeser. Atap pelananya tidak dibiarkan setangkup, namun digeser. Nanti kita lihat ya, contohnya ada. Baik, penggunaan atap pelana ini menghasilkan sebuah tembok depan yang cukup lebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tampak depan bangunan. Tembok depan yang dikenal dengan gewel ini yang kemudian menjadi sarana kreativitas arsitek, bisa dikasih ukiran dan sebagainya. Ya, permainan bidangnya diolah di bidang tersebut. Baik, kita lanjutkan. Sudut pandang atap yang cukup tinggi pada rumah inti sangat berbeda bentuknya bila dibandingkan dengan karakter bentuk beranda, sehingga beranda tampak sebagai unsur mandiri. Jadi setelah bentuk atap tadi, nah di depannya dihasilkan sebuah bentuk beranda, teras yang berbeda bentuknya. Nah, malah di situ dibuat variatif sekali, bentuknya bisa macam-macam. Berandanya ya, sangat terpisah. Beranda inilah yang menandai pintu masuk ke dalam bangunan yang kerap dihadirkan sebagai sebuah partiko, yaitu bangunan beratap di depan pintu masuk. Nah, itu ya teras ya, bahasa kita teras emper gitu. Partiko juga memberikan artikulasi untuk membedakan dengan bangunan utama yang beratap pelana yang berbeda sebagai tanda pintu masuk partiko tersebut. Beberapa fungsi yang diwadahi di dalam beranda ini adalah sebagai penegas pintu masuk ke dalam bangunan, sebagai tempat penerima, sebagai ruang peneduh dan penyejuk bagi ruang di dalamnya. Menjaga tampias juga bisa juga seperti itu. Oke. Pengolahan tampak depan bangunan juga diperkuat dengan kehadiran dinding yang berkesan miring dan membuat geometri segi 5 terhadap tampak bangunan. Bisa juga dipotong miring gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi pengolahan sangat bebas sekali. Yang jelas tidak mau olah-olahan geometri vertikal dan horizontal, intinya seperti itu. Oke. Dinding miring ini sebenarnya tidak berkaitan langsung terhadap kekuatan konstruksi bangunan, tapi lebih kepada kreativitas untuk menghadirkan tembok tampak bangunan. Nanti keinginan tampaknya pokoknya nggak mau vertikal horizontal, dia dihadirkan miring. Nah itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Nah secara grafis seperti ini. Nah ini contoh arsitektur Zenggi. Nah, ini salah satu contoh di Malang ini. Ya, cirinya yang jelas ini atapnya dibuat selik genjih ini. Ya, oke, secara tertulis seperti ini. Secara umum ciri-ciri arsitektur Zenggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan atap pelana dengan ketinggian yang berbeda dan pemanfaatan beton yang pada bagian elemen struktur. Jadi ini berbeda ini. Diencengkan ini, dibedakan, seret. Nah, ini ruangnya tentu di sini ada batas ruangnya. Tuh. Ini satu pertama. Kedua, Zenggi hanya mengolah perpajahan bangunan bagian luar tampang depan, diolah. Ini tadi gewel yang begitu lebar ini dibikin permainan. Ini bahannya berbeda, ini dikasih garis-garis ya gitu, diolah. Ini seakan-akan sebagai kanvas untuk dilukis. Meletakkan pintu juga demikian, tidak rata, dibikin mainan seperti ini. Ya, ini kreativitas pemberontakan terhadap kolonial ya, merdeka. Pemberontakan terhadap aturan modern juga ya, modern ditentang di sini di Zenggi ya. Atau boleh dikatakan dekonstruksinya arsitektur modern, arsitektur kolonial gitu ya. Boleh dikatakan. Arsitektur Zenggi bermain dengan garis lengkung dan lingkaran, misalnya jendela yang tidak simetris, overstack yang meliuk-liuk,
garis dinding yang dimiringkan dan sebagainya. Ya ini menatanya tidak rata, ini emperan terasannya dibikin melengkung-melengkung sini, relung-relung seperti ini. Ya, bebas, sangat bebas sekali. Baik, terus fasad bangunan hampir selalu tampil dengan tekstur kasar dan vertikal dan variatif dengan komposisi yang tidak simetris. Ya, tidak simetris sekali. Ya, ini menceng bentuknya tidak simetris, nata jendela aja nggak simetris. Dibikin kasar permukaannya, kalau halus ya pakai bahan bangunan ini, pasangi ini marmer dan sebagainya boleh. Baik, demikian juga permainan letak jendela dengan ketinggian yang tidak sejajar, pola permukaan dinding biasanya penuh dengan permainan komposisi bentuk yang ekspresif. Ya, tadi sudah. Jendelanya dibikin tidak rata. Pak, kalau rata ya nggak apa-apa, asalkan jadi variasi, salah satu variasinya ini. Tapi paling penanda paling utama adalah hadirnya atap yang dimiringkan ini. Diselegenjekan ya, ditarik itu jret, nah ini udah cengki udah. Sedangkan varian ini melengkung atau lurus atau apa ya, atau ini lurus, dindingnya ini mungkin bentuknya segi 5 gitu ya, itu variasi aja. Namun yang terpenting ciri dari jengki ini adalah atap lana tapi yang digeser seret itu. Kalau nggak digeser itu berarti belum tidak jengki ya. Itu yang perlu garis bawahi. Perubahan kasar dibuat dari semen yang disemprotkan ke dinding dan pemakaian roster. Nah, biasanya kayak roster, lubang-lubang ada rosternya di sini untuk kelas ventilasi. Dibikin kasar permukaan ini, bawah ini bikin kasar, boleh di Bandung banyak ya. Hadirnya beranda sebagai beranda letak pintu masuk. Nah, ini teras beranda ini, di sinilah letak pintu masuk, biasanya di tengah sini biasa. Ya, bukan di tepi sini tapi di sini biasanya gitu. Oke, yang terakhir, olah estetikanya adalah dengan menggunakan kombinasi garis lurus dan lengkung. Garis lurus dipakai, lengkung-lengkung. Oh, bebas pokoknya, bebas lah. Banyak ditemukan bermacam-macam jengki. Silakan Anda bisa cari atau jengki di Semarang banyak, yang mana di contoh di banyak sekali. Silakan dibikin sketsanya. Nah, ini tugas selanjutnya tuh. Yang kali ini tetap harus skets ya. Kita tunggu sketsanya. Baik, mungkin demikian pertemuan kali ini ya, ciri khas jengki sudah saya sampaikan. Nah, terus selanjutnya gimana? Ya, masih terus ya. Setelah jengki ini periode 1060. Nah, di Indonesia ada namanya Pesta Asian Games. Nah, itu Presiden Soekarno memerintahkan ke beberapa tokoh di sini, khususnya Silaban, Suyuti dan sebagainya, dalam rangka mempersiapkan sebagai tuan rumah pesta olahraga Asia. Nah, dibangunlah Senayan, ya, Hotel Indonesia, patung selamat datang, ya, bebaskan Irian Jaya, Monas, ya, itu desain-desain setelah akte ini bersama dengan jengki. Nah, muncullah kelompok-kelompok itu terus berkembang sekitar 60 agak kacau. Nah, pembangunan selanjutnya diawali dengan eranya Pak Harto, Bapak Pembangunan kita. Muncullah arsitektur baru, arsitektur yang penuh 70-an. Nah, banyak bangunan-bangunan ya, alumni dari perguruan tinggi kita, ITB, UI dan sebagainya, banyak desain-desain muncul tahun 70-an. Silakan dicari ya, diburu desain tahun 70 itu siapa. Silaban itu juga salah satu Istiqlal, desainnya itu bentuknya geometris, memperhatikan iklim tropis bener ya, dengan roster yang macam-macam. Nanti di pertengahan sekitar 19-an tahun 1990 muncullah gerakan AMI, Arsitektur Muda Indonesia ya, contohnya Yori Antar, dia bagaimana membuat perubahan di Indonesia sehingga pada tahun ini posisi kita sejajar dengan perkembangan arsitektur di dunia barat ya, muncullah arsitektur dekonstruksi, muncullah dan sebagainya sampai sekarang. Jadi posisi sekarang ini
perkembangan teknologi arsitektur di dunia sudah sejajar, sudah sama, ya, termasuk di Indonesia. Sekarang eranya perkembangan arsitektur green ya, green arsitektur. Mungkin gini COVID arsitektur. Tentu nggak bisa, ini masalah dalam desain tentunya. Arsitek sekarang mulai banyak merapat membicarakan gimana antisipasi dalam desain. Kita nggak akan bisa desain yang seperti kemarin, ruangnya ber-AC penuh, nggak bisa. Kalau AC penuh bahaya gitu COVID. Kalau COVID ini nggak bisa musnah ya, selalu ada, ya, selalu menghantui dalam kehidupan selanjutnya. Orangnya selalu bermasker dan sebagainya. Nanti nggak tahu yang selanjutnya ada virus apa lagi. Pemanasan global juga menuntut bikin green arsitektur, ya, dan macam-macam nanti. Ya, itulah perubahan arsitektur selanjutnya di dunia. Nah, gitu ya. Jadi sudah pada hari ini mungkin terakhir pertemuan kita tentang arsitektur Barat. Perkembangannya di dunia barat sudah saya sampaikan sampai dikonstruksi. Di Indonesia juga demikian, sepenggal cerita sudah saya sampaikan. Ya, silahkan disimak, kalau nggak ya diulang berputar berkali-kali, ya jelas di YouTube sudah ada, silahkan. Ya, itu mungkin mata kuliah arsitektur barat yang saya sampaikan pada semester sekarang ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan dengan mata kuliah yang lain saya ampu. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.